Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji kuasa untuk-Mu. Kami merabat tanpa cahaya, yang hina dan papa di hadapan-Mu yang maha indah, di hadapan-Mu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wal mulka la syarika lah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masya Allah luar biasa nih Pak Ustadz. Kita reunian kayaknya ini hari ini. Tadi pas kita melihat ibu-ibu di sini, aduh ternyata ada teman begitu yang udah lama kita nggak ketemu gitu ya. Ternyata bisa dipertemukan kembali di sini. Mungkin ada sekitar 8 tahunan kali ya kita nggak ketemu ya, lebih ya. Dan ternyata alhamdulillah bertemu di sini. Dan pemirsa, apa kabar Anda? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menyaksikan acara kami sampai selesai. Ya, pemirsa, hari ini dalam acara Mutiara Kolbu kita sudah mengundang Bapak Ustadz Adi Sucipto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Sehat, yuk. Alhamdulillah. Ini kita udah kedua kali ketemu ya di bulan Mei kemarin sekali, Pak Ustadz ya, setelah Ramadan gitu ya. Dan hari ini Pak Ustadz Adi Sucipto dan kita semua di sini akan berdiskusi tentang haji yang mabrur ya Pak Ustadz ya. Begitu, karena memang udah bulan haji ya, nanti kita tanggal 29 insya Allah Idul Adha begitu ya. Dan pemirsa, ibu-ibu di sini juga sudah hadir sebagai audiens kami hari ini, yaitu dari Majelis Taklim Baitul Mukmin. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Waalaikumsalam. Ya. Ya, dan Baitul Mukmin ini, Majelis Taklim Baitul Mukmin ini diketuai oleh Ayu Rohmi. Inilah saya bilang teman lama tadi begitu ya. Biasanya dulu seling calling-callingan tuh buat nge-MC nih Pak Ustadz. Beliau kan sibuk ya. Gitu. Boleh pakai mic-nya kita ini sebentar, ayo. Majelis Taklim Baitul Mukmin ini mungkin bisa diceritakan sedikit, Ayu Rohmi. Ya, baik. Sudah langsung aja. Baik, dapat saya ceritakan bahwa Majelis Taklim Baitul Mukmin ini berlokasi ataupun beralamat di Jalan Korpri Raya, Kelurahan Bentiring. Jadi kami sebanyak anggota kami aktif artinya di dalam mensiarkan agama Islam. Terus kita juga aktif di dalam melaksanakan pengajian-pengajian, pengajian bulanan rutin. Dan juga itu tidak mutlak hanya pengajian untuk mengaji saja, tapi kita itu kan ada ceramah agamanya juga, mendatangkan ustadz atau ustazah. Terus ada juga kita kegiatan belajar merawat jenazah ya Pak Ustadz, mengkafani. Dan ada juga banyak sih artinya kegiatan-kegiatan yang bersifat Islami. Masya Allah, alhamdulillah.
Semoga kegiatan-kegiatan baiknya ya Pak Ustadz akan istiqomah dilakukan sampai seterusnya ya, Ayu ya. Iya, baik. Nanti kita akan tanya jawab ya bersama dengan audiens, tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz terkait dengan tema kita hari ini tentang Haji Mabrur. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah ba'dah amma ba'du. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-20 bulan Zulqa'dah. Artinya masih ada sisa 10 hari lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, bulan haji. Mudah-mudahan semua kita kondisinya sehat walafiat, dimudahkan segala urusan. Dan tak lupa berdoa mudah-mudahan kita segera ke tanah suci. Amin ya Kalau rabbal sudah alamin. masuk bulan haji itu kita pengen banget berangkat haji ya. Iya, tapi yang muda kayaknya diundur-undur terus deh Pak Ustadz. Utamakan yang tua, lansia. Iya, diutamakan yang tua dulu kayaknya. Nanti insya Allah kita bahas juga. Kemudian selain kita bersyukur, kita menyampaikan juga salat dan salam serta cinta kita kepada baginda Rasul, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Pemirsa Mutiara Kolbu TVRI Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita tentang Haji Mabrur. Terlebih dahulu bahwasanya haji min arkanil Islam. Haji adalah salah satu daripada rukun Islam. Rukun Islam ada 5, syahadat, salat, zakat, puasa, yang terakhir adalah haji. Dan rukun Islam ini mengikat sifatnya. Artinya bila seseorang sudah menjadi muslim, maka dia harus melakukan dan juga melaksanakan 5 hal ini. Maka di dalam ayat surah Ali Imran ayat 97 dikatakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita supaya kita semuanya untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Sekali lagi bagi yang mampu, bukan bagi yang mau. Ya. Harus ditekankan itu Tekan ya. lagi. Atau bukan bagi yang ingin, tetapi bagi yang mampu. Artinya di sini ibadah haji itu adalah ibadah istita'ah. Artinya mampu dalam segi fisik dan juga dari segi materi. Ada seseorang yang materinya banyak, tetapi dia fisiknya tidak memungkinkan untuk berangkat. Atau sebaliknya, fisiknya kuat tapi uangnya tidak ada. Nah, gitu. Maka dua-dua hal ini harus disesuaikan juga. Maka dari itu hak Allah Subhanahu wa taala sebenarnya Allah itu punya hak untuk dikunjungi atau kita selaku hambanya untuk berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji tadi. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan dalam hadisnya bunyal Islam ala khamsin. Agama Islam itu didirikan atas 5 perkara. Jadi Islam itu berdiri karena 5 perkara. Kalau salah satunya tidak berdiri maka Islam runtuh gitu ya. Maka apa Islam itu yang 5 tadi? Pertama syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian, keyakinan bahwasanya Allah dan Rasulnya adalah Allah yang kita sembah, Rasul adalah utusan Allah. Jadi tidak hanya sekedar bicara Allah itu Tuhan kita, Rasul itu Nabi kita, bukan. Tetapi yang menjadi sesuatu yang esensial adalah Allah itu Tuhan kita. Kemudian yang kedua, Allah itu adalah sembahan kita. Allah itu tempat kita meminta. Dan tidak boleh kita menyekutukan dengan apapun juga. Karena Allah Maha satu. Jadi tidak boleh kita menyekutukan dengan sesuatu hal. Jadi tempat sandar kita ada Allah. Tempat kita minta tolong ada Allah. Tempat kita meminta hanya kepada Allah. Karena Allah yang memiliki alam semesta. Bahkan Allah yang memiliki sorga dan neraka. Bahkan Allah yang ngasih rizki kepada kita. Dan Allah yang memiliki Ka'bah tadi. Kemudian wa anna Muhammad Rasulullah, bahwasanya kesaksian kita Muhammad Rasulullah SAW adalah Nabi sosok yang harus kita teladani. Tidak hanya sekedar ngucapin, oh siapa nabimu Muhammad gitu saja tidak cukup. Bukan hanya dihafal ya, tidak hanya dihafal, disebut, tetapi diikuti. Bagaimana perangai Nabi, bagaimana ibadah Nabi, bagaimana kelakuan Nabi, bagaimana interaksi Nabi dengan sesama gitu ya. Nah, sehingga kita
menjalani hidup ini terarah gitu, karena ada pedoman hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa iqamis shalah. Ketika seseorang itu sudah syahadatnya sudah pas, maka dia jatuh keislamannya, dia masuk Islam. Artinya dia bagian daripada orang yang bertauhid, tetapi tidak sampai di sana, ada hal yang harus dia kerjakan, apa? Yaitu sholat. Maka setelah seseorang itu syahadat, maka satu hal yang harus dia kerjakan adalah sholat. Sholat nggak boleh ditinggalkan, karena juga sholat adalah rukun yang kedua setelah syahadat. Sangat penting sekali. Bahkan Rasulullah mengatakan as-sholah, yang sholat itu awwalu ma yuhasabu alaihi abdu yaumal qiyamah. Sholat itu yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat. Jadi kita harus jaga sholat kita harus dirikan sholat kita. As-sholatu imanuddin, sholat adalah tiang agama. Orang yang meninggalkan sholat runtuh agamanya. Nah, maka ini hal penting. Bahkan di para ulama juga sering menyebutkan perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Terkadang hidup kita kan nggak karuan, berantakan. Gitu ya. Coba lihat, introspeksi diri kita, gimana sholatnya? Ternyata sholatnya acak-adul, gitu. Sholatnya nggak kadang tinggal, kadang dikerjakan pun nggak tepat waktu. Jadi lebih mengutamakan dunia, sementara sholat ditinggalkan, bahkan dia dilalaikan. Kemudian yang ketiga adalah zakat. Nah, masya Allah, seorang Muslim sudah dia sholat, sudah pengakuan syahadatnya benar, sholat juga, maka jangan lupa dia punya kepedulian dengan orang lain. Jadi tidak hanya soleh secara pribadi, tetapi juga soleh secara sosial. Dengan cara membantu. Jadi bagaimana dia membantu? Tentu dengan harta. Dan ini indikasinya para ibu-ibu semuanya dan juga pemirsa, Muslim itu harus kaya. Muslim itu harus berharta. Muslim itu harus mampu. Mengapa? Dengan hal itu dia bisa menolong orang lain. Nah, jadi kita kan identikan Muslim minta-minta gitu. Padahal tangan di atas lebih mulia baik daripada tangan di bawah. Jadi kita gitu harus memberi. Nah, kemudian ketika kita punya harta, maka kita sedekahkan, kita infakkan, kita zakatkan. Jangan lupa ada harta yang kita miliki, ada juga harta untuk orang lain. Seperti 8 asnaf, fakir, miskin, ya, orang-orang yang berjihad, berjuang, itu punya haknya dan mereka harus kita bantu. Kemudian yang keempat adalah shaum Ramadan. Puasa Ramadan 2 bulan yang lalu ya, Ibu ya, kita sudah selesai, Masya Allah, semuanya kita ya, pensucian ruhiyah kita. Nah, dan yang terakhir adalah yang kelima, yaitu ibadah apabila mampu. Sengaja Allah tempatkan di terakhir, paling akhir. Nah, karena ada rahasia-rahasia tertentu. Ayo luruskan akidahmu seperti itu. Kemudian perbaiki sholatmu. Kemudian ayo zakatmu, kemudian ayo puasamu. Berpuasa. Nah, yang kelima ini baru itu berhaji jika mampu jika gitu mampu. Pak Ustadz. Nanti apa aja sih rahasia-rahasia di balik itu kita akan bahas lagi Pak Ustadz, tapi kita akan jeda sejenak. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu.